Ditentang sebagian besar pundit Argentina, mengapa pelatih Argentina, Lionel Scaloni, tetap mengikut-sertakan Messi di Piala Dunia 2026? Padahal Messi sekarang sudah 39 tahun. Berikut kisahnya. Football Universe. 3 gol bersarang di gawang Aljazair pada laga pembuka, disusul oleh gemuruh ribuan pasang mata yang tidak percaya di dalam stadion. Hanya berselang 4 hari kemudian, 2 gol tambahan kembali tercipta saat menghadapi disiplin tinggi taktik Austria. 5 gol dalam 2 pertandingan pertama, yang berarti mencakup setiap gol yang dicetak Argentina di panggung termegah sepak bola dunia kali ini. Lebih dari sekadar angka, torehan tersebut resmi menempatkan rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia ke dalam kantong belakangnya. Pemilik pencapaian fenomenal ini adalah Lionel Messi, seorang pria yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-39 minggu ini. Di usia di mana sebagian besar legenda sepak bola sudah menikmati masa pensiun di pantai atau menjadi pandit di studio televisi, Messi justru masih menjadi poros utama yang menggerakkan sang juara bertahan. Pencapaian luar biasa ini terasa seperti tamparan keras bagi sekelompok orang yang menganggap diri mereka pakar taktik profesional. Selama berbulan-bulan menjelang turnamen di Amerika Utara ini, begitu banyak orang pintar menghabiskan waktu di ruang siaran dan kolom berita hanya untuk memberitahu Lionel Scaloni satu hal. Mereka menyebut bahwa mempertahankan Messi adalah satu-satunya taruhan yang sama sekali tidak boleh diambil oleh sang pelatih jika ingin mempertahankan gelar. Namun, hanya dalam waktu 2 pertandingan saja, keputusan yang awalnya dicaci maki itu kini berbalik menjadi keputusan paling mudah yang pernah diambil seorang manajer. Ini adalah kisah tentang sebuah keyakinan yang dirancang Scaloni berbulan-bulan lalu, sebuah visi keras kepala yang tetap ia pegang teguh meski badai kritik menerjang dari segala sudut garis waktu media sosial. Scaloni bukanlah tipe pelatih yang mudah panik oleh tren atau kepatuhan pada algoritma netizen yang menuntut permajaan skuad secara instan. Ia tidak pernah melakukan putar balik taktis hanya demi menyenangkan opini publik atau menjaga kedamaian di lini massa media. Sejak awal, pelatih yang membawa Argentina menyatukan gelar Copa America dan Piala Dunia ini memiliki pembacaan yang sangat spesifik terhadap kelompok pemainnya, dan khususnya terhadap Messi. Pandangan ini adalah sesuatu yang hampir tidak dibagikan atau dipahami oleh siapapun di luar kamp pelatihan Albiceleste. Untuk memahami betapa jeniusnya keputusan ini, kita harus berjalan kembali melihat apa sebenarnya keraguan yang berkembang di masyarakat, mengapa argumen para kritikus kala itu sebenarnya sangat masuk akal, dan bagaimana Scaloni melihat bukti yang sama, namun menemukan kesimpulan yang sama sekali berbeda. Kita tidak boleh berpura-pura bahwa setiap orang yang mempertanyakan komposisi skuad Argentina sebelum turnamen dimulai adalah orang bodoh yang tidak tahu sepak bola. Sama sekali tidak, karena argumen mereka memiliki landasan emosional dan statistik yang sangat kuat. Jika Anda adalah salah satu orang yang merasa gugup melihat daftar pemain yang dibawa Argentina ke Amerika Utara, Anda berada di kelompok yang besar dan memiliki sejarah panjang yang mendukung kekhawatiran tersebut. Sepak bola modern mengenal sebuah tempat yang disebut sebagai kuburan para juara bertahan Piala Dunia. Tempat menyeramkan ini dipenuhi oleh tim-tim raksasa yang melakukan kesalahan persis seperti apa yang awalnya diduga dilakukan Argentina saat ini. Sejarah mencatat betapa kejamnya turnamen ini terhadap mereka yang menolak untuk berubah dan terlalu setia pada romantisme masa lalu. Mari kita tengok kembali apa yang terjadi pada tim nasional Italia pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Kala itu Marcelo Lippi datang dengan kepala tegak, bersandar sepenuhnya pada medali pemenang tahun 2006 dan membawa pahlawan-pahlawan tuanya yang mulai melambat. Hasilnya adalah bencana besar, di mana Gli Azzurri langsung angkat koper sejak babak penyisihan grup tanpa memenangkan 1 pertandingan pun. Pola yang persis sama terulang kembali pada Spanyol di tahun 2014, di mana Vicente Del Bosco membawa generasi emas yang terlambat 1 turnamen untuk diremajakan, membuat mereka hancur lebur di Brazil. Tidak berhenti di sana,
Jerman di tahun 2018 mengalami kutukan yang sama persis, tersingkir di fase awal setelah Joachim Löw menolak menyegarkan mesin timnya. Benang merah dari setiap tragedi historis ini selalu sama, yaitu seorang manajer yang menjaga kepercayaan terlalu lama pada kaki-kaki tua yang memenangkan trofi edisi sebelumnya, mengabaikan fakta bahwa waktu telah menggerogoti kemampuan fisik mereka untuk membawa beban seberat itu lagi. Ketika publik melihat daftar 26 pemain yang dipilih Scaloni untuk terbang ke turnamen kali ini, bayang-bayang kegagalan para juara bertahan terdahulu langsung muncul ke permukaan. Scaloni membawa total 17 pemain yang merupakan bagian dari skuad pemenang di Qatar 4 tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 9 diantaranya telah menginjak usia di atas 30 tahun. Nicolas Otamendi masih menjadi angkar utama di lini pertahanan pada usia 38 tahun, setelah melewati musim berat tanpa trofi bersama Benfica di Portugal. Emiliano Martinez, sang pahlawan adu penalti, kini berusia 33 tahun dan kemungkinan besar sedang menjalani Piala Dunia terakhirnya. Christian Romero juga datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya bugar setelah dihantam cedera lutut parah di level klub. Puncaknya, sang kapten sekaligus ikon global, Lionel Messi merayakan ulang tahun ke-39 di tengah turnamen, sebelum-sebelumnya sempat tertatih-tatih keluar dari pertandingan terakhir Inter Miami akibat masalah otot hamstring kambuhan. Satu wajah berpengalaman yang hilang dari skuad legendaris ini hanyalah Angel Di Maria, dan itu pun tidak terjadi karena keputusan taktis dari Scaloni. Pemain berjuluk El Video tersebut memilih untuk pensiun dari panggung internasional atas kemauannya sendiri setelah mengangkat trofi Copa America 2024. Kehilangan Di Maria memicu kekhawatiran besar mengenai kedalaman sektor pertahanan dan kreativitas tim. Pandangan umum dari luar menilai bahwa Scaloni sengaja menumpuk pemain berpengalaman di lini depan hanya untuk menutupi keroposnya lini belakang mereka yang kian menua. Ketika publik menyandingkan pola kegagalan historis para juara bertahan dengan komposisi skuad Argentina, matematika di atas kertas terasa sangat masuk akal. Ini memiliki bentuk struktural yang identik dengan kegagalan Italia 2010 atau Spanyol 2014. Sebuah tim yang tahu cara menang 4 tahun lalu dipaksa melakukannya lagi dengan kaki yang jauh lebih tua dalam format turnamen baru yang melelahkan. Perubahan format menjadi 48 tim dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak, serta cuaca musim panas Amerika yang menyengat adalah variabel yang dianggap akan membunuh Argentina. Memang benar bahwa format baru ini memberikan sedikit kelonggaran karena adanya babak tambahan yang memungkinkan tim dengan awal yang lambat untuk bangkit. Argentina juga diuntungkan oleh hasil undian grup yang relatif ramah di awal. Namun, format yang membengkak ini juga berarti lebih banyak pertandingan, peningkatan intensitas perjalanan antar kota yang melelahkan, dan akumulasi menit bermain yang menumpuk di otot-otot kaki yang sudah berada di sisi salah dari usia 30 tahun. Sesuatu yang awalnya dirancang untuk membantu tim-tim besar bertahan, justru bisa dengan mudah berubah menjadi mesin penggiling yang menghancurkan fisik para pemain veteran. Mengingat Scaloni adalah pelatih yang telah memenangkan segalanya, mulai dari Copa America 2021, Piala Dunia 2022, hingga Copa America 2024. Kritikan publik memiliki bobot yang serius, karena mereka tidak ingin melihat seorang jenius jatuh akibat rasa sentimental yang berlebihan. Namun, disinilah letak kesalahan analisis mayoritas pengamat sepak bola dari luar kamp pelatihan Argentina. Scaloni sama sekali tidak mempertahankan para pemain ini karena ia tidak tega atau merasa bersalah untuk mencoret mereka dari tim nasional. Siapapun yang mengikuti karir kepelatihannya tahu bahwa Scaloni bukanlah sosok yang sentimental dalam hal pemilihan pemain. Tanyakan saja pada deretan pemain muda berbakat yang terpaksa ia tinggalkan di Buenos Aires demi menjaga keseengganan skuad ini. Ia mempertahankan para veteran ini karena ia sangat percaya bahwa kelompok pemain ini masih memiliki satu level performa tertinggi yang telah dihapus atau diremehkan oleh dunia luar. Dari seluruh pemain yang ia pertahankan, sosok yang paling ia percayai adalah sosok yang justru membuat semua orang khawatir, yaitu Lionel Messi. Keputusan untuk bertaruh pada Messi adalah momen di mana Scaloni menunjukkan keteguhan mental yang luar biasa sebagai seorang pemimpin. Godaan untuk beralih dan memulai era baru pasca Messi sebenarnya sangat nyata, logis dan didukung oleh ketersediaan talenta baru. Argentina saat ini tidak kekurangan bakat muda yang siap meledak di panggung internasional.
Salah satu contoh terbesarnya adalah Nico Paz, gelandang kreatif 21 tahun yang dinobatkan sebagai pemain tengah terbaik di Serie A musim lalu bersama Como di bawah asuhan Cesc Fabregas. Selain Paz, ada banyak talenta muda Argentina lainnya yang terpaksa menonton dari layar kaca, padahal kemampuan mereka akan membuat mereka langsung masuk ke dalam skuad utama di sebagian besar tim nasional negara lain di dunia. Selain itu, sebuah sinyal peringatan dini sebenarnya sudah sempat berbunyi dalam laga kualifikasi terakhir sebelum turnamen dimulai. Ketika Scaloni memutuskan untuk mengistirahatkan Messi demi mencoba rotasi, skuad muda Argentina justru menelan kekalahan 1-0 dari Ekuador dalam performa yang minim kreativitas. Kekalahan dari Ekuador itu sempat membuat Scaloni sendiri mengakui di hadapan media bahwa menggantikan peran para veteran termasuk Messi akan menjadi masalah besar dan rumit bagi masa depan sepak bola Argentina. Dari sana, opini publik langsung menyimpulkan sebuah solusi ekstrim, yaitu transisi harus dimulai sekarang juga di turnamen ini. Berikan menit bermain sebanyak mungkin kepada anak-anak muda dan jangan pernah mempertaruhkan pertahanan gelar juara dunia pada kondisi otot paha belakang seorang pria berusia 38 tahun. Namun, Scaloni menolak untuk terpancing oleh kepanikan massal tersebut. Berbulan-bulan sebelum bola pertama ditendang di turnamen ini, ketika ia dihujani pertanyaan tajam tentang masa depan Messi di tim nasional, Scaloni memberikan jawaban yang sangat jelas dan tegas. Ia mengatakan bahwa keputusan untuk bermain atau tidak sepenuhnya berada di tangan Messi sendiri, karena Leo telah memenangkan hak untuk menentukan waktunya. Kemudian, Scaloni menambahkan satu kalimat yang menjelaskan seluruh filosofi kepelatihannya. Demi kebaikan sepak bola itu sendiri, Messi harus berada di sana. Setelah menegaskan prinsip tersebut, Scaloni melangkah lebih jauh dengan membangun seluruh sistem taktis tim untuk menyesuaikan dengan kondisi fisik Messi saat ini. Struktur formasi, kerapatan jarak antar pemain, hingga jalur operan semuanya dirancang dengan satu tujuan utama, yaitu memastikan Messi mendapatkan bola di area yang paling berbahaya tanpa perlu ia menghabiskan energi untuk turun terlalu jauh ke belakang. Javier Zanetti, sang legenda yang memahami seluk-beluk ruang ganti Argentina, merangkum pemikiran ini dengan sangat tepat sebelum turnamen dimulai. Zanetti menyebut bahwa selama Messi berada di atas lapangan, Argentina akan selalu menjadi penantang gelar karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang membaca kebutuhan tim lebih baik daripada Messi. Argumen taktis Scaloni terbukti bukan sekedar pembelaan buta, karena data performa Messi sebenarnya sudah berbicara sangat keras bagi siapapun yang mau melihatnya dengan objektif. Sepanjang babak kualifikasi zona Amerika Serikat yang terkenal kejam dan menguras fisik, Messi keluar sebagai pencetak gol terbanyak dengan torehan 8 gol. Kontribusi masifnya berhasil membawa Argentina melesat nyaman di puncak klasemen dengan selisih 9 poin dari pesaing terdekat mereka. Ini jelas bukan statistik dari seorang pemain tua yang sedang berjalan tertatih-tatih menuju pintu keluar karirnya. Oleh karena itu, ketika Messi mengalami cedera otot ringan bersama Inter Miami yang memicu kepanikan di media internasional, Scaloni tetap tenang. Ia memeriksa kondisi sang kapten secara personal, melihat perkembangannya yang luar biasa dalam sesi tertutup, dan tanpa ragu langsung memasang namanya dalam daftar starting 11 untuk laga perdana melawan Aljazair. Keputusan mempertahankan kontinuitas ini sempat memicu perdebatan, karena Scaloni memilih menyimpan opsi penyerang baru yang lebih segar di bangku cadangan. Namun, semua keraguan itu langsung lenyap di Kansas City, tempat laga pembukaan Argentina berlangsung. Dalam pertandingan yang menandai penyerahan penampilan atau cap internasional Messi yang mendekati angka 200 untuk negaranya, sang penyihir Filanta Hijau menandainya dengan torehan hat-trick fantastis dalam kemenangan telak 3-0. Itu adalah hat-trick Piala Dunia pertama dalam seluruh karir profesional Messi yang luar biasa, dan ia melakukannya di usia 38 tahun 11 bulan. Gol pertama dicetak dengan sepakan keras dari luar kotak penalti yang menembus sarung tangan penjaga gawang lawan. Gol kedua lahir dari kecerdikan menyambar bola muntah hasil tepisan, dan gol terakhir diselesaikan dengan sepakan melengkung indah ke pojok bawah gawang, sebuah teknik ikonik yang telah ia pertontonkan selama 2 dekade terakhir. 3 gol tersebut tidak hanya membawa kemenangan bagi Argentina, tetapi juga membawa Messi menyamai rekor legendaris milik Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan total 16 gol. Selain itu, catatan ini menjadikannya pemain tertua dalam sejarah sepak bola yang mampu mencetak hat-trick di putaran final Piala Dunia, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Cristiano Ronaldo pada edisi 2018 di Rusia. Melihat pencetak gol terbesar dari generasinya yang kini tengah menjalani Piala Dunia ke-6-nya, masih mampu menemukan standar baru di usia di mana sebagian besar pemain seangkatannya sudah menjadi penonton, adalah sesuatu yang magis.
Narasi publik yang awalnya menyebut bahwa Messi hanya akan dibawa untuk mengelola menit bermain dan memberikan pengaruh moral di ruang ganti, langsung hancur berantakan hanya dalam waktu 1 jam di atas lapangan. Seolah ingin membuktikan bahwa performa di laga pembuka bukanlah sebuah kebetulan semata, Messi kembali mengguncang dunia 4 hari kemudian di Dallas. Menghadapi tim nasional Austria yang diasuh oleh Ralf Rangnick, seorang pelatih yang dikenal dengan sistem tekanan tinggi, high pressing yang sangat agresif dan melelahkan, Messi justru tampil semakin menggila. Ia memborong 2 gol kemenangan Argentina dalam laga yang berakhir dengan skor 2-0. Lewat 2 gol tambahan ini, Messi resmi melewati catatan Miroslav Klose untuk berdiri sendirian di puncak sejarah sepak bola. Rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia kini mutlak miliknya seorang diri dengan koleksi 18 gol, unggul 2 gol bersih dari siapapun yang pernah menyentuh rumput turnamen ini. Pertandingan melawan Austria itu juga menyajikan sebuah drama yang memperlihatkan kekuatan mental luar biasa dari seorang Messi. Pada 10 menit pertama babak pertama, Argentina mendapatkan hadiah penalti setelah terjadi pelanggaran di area terlarang. Messi maju sebagai eksekutor dengan kesempatan memecahkan rekor dunia berada tepat di depan matanya. Namun, eksekusinya justru melebar di sisi gawang, sebuah kegagalan yang bagi pemain biasa akan menghancurkan mental bertanding mereka di sisa laga. Alih-alih terpuruk oleh kegagalan tersebut, Messi justru bangkit dan menunjukkan mengapa ia disebut yang terbaik. Ia membayar tuntas kesalahannya dengan mencetak gol pemecah rekor melalui sebuah sepakan kaki kiri mendatar yang presisi, memanfaatkan umpan tarik matang dari Facundo Medina. Menjelang akhir pertandingan, tepatnya di masa injury time, ia mencetak gol keduanya malam itu dengan menyontek bola muntah hasil tembakan Julian Alvarez yang gagal diamankan dengan sempurna oleh kiper Austria. Dengan 2 pertandingan yang telah diselesaikan, seluruh 5 gol yang dikantongi oleh Argentina di turnamen ini lahir murni dari kaki dan magis seorang Lionel Messi. Catatan ini tidak hanya menempatkannya memimpin perburuan sepatu emas turnamen, tetapi juga memastikan 1 tiket di babak gugur bagi Albi Celeste dengan 1 pertandingan sisa di fase grup. Kegagalan penalti di awal laga melawan Austria sebenarnya adalah momen yang sangat penting untuk dianalisis lebih dalam. Bagi sebagian besar pemain, kegagalan di panggung sebesar itu di bawah tekanan rekor dunia akan membuat ruang mental mereka menyusut, memicu frustrasi, dan merusak performa tim secara keseluruhan. Namun, bagi Messi dan tim Argentina bentukan Scaloni, kegagalan tersebut justru melepaskan semua ketegangan yang ada, seolah membuktikan bahwa mereka tidak digerakkan oleh ego pribadi, melainkan oleh struktur kolektif yang kokoh. Keberhasilan awal Argentina di turnamen ini menjadi sebuah manifesto otentik dari kecerdasan kepelatihan Lionel Scaloni. Ketika seluruh dunia menuntut perubahan radikal berdasarkan ketakutan akan sejarah masa lalu, Scaloni memilih untuk mempercayai instingnya dan pemahamannya yang mendalam terhadap kondisi manusia di dalam skuadnya. Ia memahami bahwa usia hanyalah sebuah statistik jika sebuah tim mampu membangun struktur taktis yang tepat untuk melindungi dan memaksimalkan kejeniusan yang langka. Lionel Scaloni terbukti benar tentang Lionel Messi, dan meskipun pada awalnya tidak ada orang di luar sana yang mau mendengarkan khutbah taktisnya, dunia kini tidak punya pilihan lain selain duduk diam, menonton, dan mengagumi bagaimana sejarah baru sepak bola sedang ditulis ulang di bawah matahari musim panas Amerika Utara. Yeah. Pop in, burn it like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex, we look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home, I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit.